Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Sriwahyuni, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 212 dari SDN Sukodono 1, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Selama ini, sebelum saya mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengajar peserta didik menggunakan sistem belajar yang berpusat pada guru. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Semua ilmu dan pengetahuan didapat siswa hanya dari guru. Saya memandang siswa saya sebagai objek, bukan subjek. Saya menuntut siswa saya untuk berprestasi sesuai dengan harapan saya, tanpa memikirkan talenta dasar anak dan cabang olahraga yang disenangi anak. Di dalam pembelajaran di kelas pun, saya menuntut anak menguasai materi. Saya menuntut anak memperoleh nilai bagus sesuai dengan KKM. Saya juga tidak pernah membuat kesepakatan di dalam mengawali proses pembelajaran. Saya percaya jika sistem pembelajaran yang saya laksanakan sudah benar dan akan menghantarkan siswa saya menjadi siswa yang pandai dan berprestasi. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil belajar bersama Ibu PP, Bapak Fasilitator, Ibu Instruktur, beserta Bapak Ibu Guru Hebat, calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Ada 6 pokok pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama adalah menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak mampu memperbaiki perilaku dan kebiasaan hidupnya. Di dalam proses pembelajaran, hendaknya seorang guru dapat menjadi suri tauladan siswanya, mampu membangun semangat belajar anak, dan mampu memberikan dorongan dan arahan supaya siswa mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Selanjutnya yaitu kodrat anak atau merdeka. Anak harus mendapatkan kemerdekaannya saat belajar. Setiap anak mempunyai talenta dan karakter yang berbeda-beda sesuai tempat tinggal anak itu berada. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus mampu menggali segala potensi yang ada pada anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Dengan menghargai anak, memberikan nuansa belajar yang menyenangkan dan aman, anak akan mampu menggapai segala impian dan cita-citanya secara mandiri dan merdeka. Selanjutnya yaitu berpihak pada anak. Dalam mempersembahkan pendidikan bagi anak, kita harus berhamba pada anak. Dalam mendidik anak, kita harus yakin dan ikhlas memberikan ilmu pengajaran tanpa berharap apapun dari anak. Kita menempatkan diri sebagai orang tua dan sahabat bagi mereka. Setia mendengarkan segala curahan hati dan berusaha untuk mewujudkan keinginan anak. Selanjutnya yaitu anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang dapat kita isi sesuai dengan keinginan kita. Setiap anak memiliki bakat, minat, hobi, perilaku, kebiasaan, sosiokultural yang dibawa sejak lahir, yang berupa garis dan gambar yang masih samar-samar. Oleh karena itu, tugas dari seorang guru yaitu menebalkan garis yang masih samar tersebut agar anak mampu memperbaiki laku hidupnya untuk menjadi manusia yang seutuhnya dan manusia merdeka. Dasar pendidikan selanjutnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga yang akan menghasilkan sebuah karya. Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, budi pekerti harus seimbang agar tercipta kesempurnaan budi pekerti yang akan melahirkan anak-anak yang penuh dengan kebijaksanaan. Dasar pendidikan selanjutnya, petani dan benihnya.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih dari kebudayaan. Sebagai seorang pendidik, diibaratkan kita sebagai petani dan murid sebagai benihnya. Sebagai seorang petani, kita hanya berhak memperbaiki sistem sawah, pemupukan, pengairan, dan pemberantasan hama. Kita tidak boleh memaksakan padi berbuah jagung. Kita hanya berhak mendampingi, memfasilitasi, mengarahkan peserta didik supaya menjadi manusia yang bijaksana, berbudi pekerti baik, mandiri, dan merdeka. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari kesalahan dari sistem pembelajaran yang saya laksanakan, yang menjadikan siswa sebagai objek dan menuntut siswa berprestasi di luar hobinya. Maka dari itu, saya akan merubah mindset saya, memperbaiki pola pikir saya terhadap siswa, dan memperbaiki sistem pembelajaran saya. Saya akan berusaha mempersembahkan proses pembelajaran yang bernuansa menyenangkan dan aman, memberi kebebasan untuk anak berekspresi dan berkreasi sesuai kodratnya, mendampingi dan memfasilitasi siswa belajar sesuai minat, bakat, dan hobi. Serta saya akan mempersembahkan pembelajaran yang menggunakan berbagai macam sumber belajar, di antaranya koran, internet, perpustakaan, dan lingkungan sekitar. Saya akan berusaha mempersembahkan proses pembelajaran yang bernuansa menyenangkan dan aman, memberi kebebasan untuk anak berekspresi. Demikian kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.